Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Jalla wa ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan. Bismillahi azza wa jal, ini adalah materi pertama di kelas kita atau di program kita mengenai tafsir ayat-ayat pilihan. Mengenai tafsir ayat-ayat pilihan, dan insyaallah ta'ala ayat yang kita pilih di sesi kali ini adalah ayat yang ke-56 sampai ke-58 dari surat Az-Zariyat. Baik, ayolah hibbah, ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Ana bacanya biasa ya. Biasa saja. Baik. Allah mengatakan, "Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Baik, ayolah hibbah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa tujuan utama jin dan manusia diciptakan adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah. Ini tujuannya. Jadi kalau seandainya ada dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan manusia yang beribadah kepada selain Allah, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya, berarti dia telah melenceng dari tujuan diciptakannya. Dan subhanallah ya lahibah, ya sangat-sangat tidak tahu diuntung, ya, tidak tahu berterima kasih, tidak bersyukur orang yang Allah yang menciptakannya, orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya, kemudian justru dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Jadi ayat hebat, ya jelas sekali di dalam ayat ini Allah menyampaikan tujuan diciptakannya manusia. Jadi manusia ini diciptakan ada tujuannya. Ya, jin dan manusia diciptakan ada tujuannya. Jadi jangan sampai kita menyelisih atau berbelok dari tujuan diciptakannya kita. Banyak orang subhanallah tidak memikirkan ibadah. Banyak orang tidak peduli dengan ibadah. Mereka hidup, ya mereka menjalani kehidupan ya sesuka hati mereka. Diajak beribadah mereka tidak mau, dinasihati untuk beribadah mereka marah. Gak ada persiapan untuk akhirat, gak ada persiapan untuk menyelamatkan diri di akhirat. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah kepadanya, karena berarti kita sesuai dengan tujuan diciptakannya kita, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi kita merasa ya sebagai manusia, maka kita masuk ke dalam ayat ini. Masuk ke dalam ayat ini itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi binatang, ayolah hebat ya, binatang-binatang, hewan itu tidak diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kalau mereka bebas saja, karena namanya binatang, namanya hewan. Jadi jangan sampai kita menyerupai hewan ya. Jangan sampai kita menyerupai binatang yang apa? Yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah makan, minum ya sekedar itu saja. Nah, beranak pinak saja selesai, mati udah gitu ya. Enggak seperti itu. Dari ayat ini al-hibah kita mendapatkan pelajaran bahwa jin itu benar adanya. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna," tidaklah aku ciptakan jin. Yang menunjukkan jin itu benar adanya, sehingga
sangat batil ya, keyakinan yang menolak adanya jin. Ya, mereka tidak percaya adanya jin, itu tahayul saja ya, jin itu hanya energi buruk gitu ya, energi negatif. Maka ini bertentangan ya dengan ayat Al-Qur'an dan juga bertentangan dengan realita ya. Kita sering melihat orang kerasukan jin ya, kita sering melihat adanya jin yang masuk ke tubuh seseorang yang mengganggu. Nah, ini menunjukkan bahwa jin itu benar adanya. Dan biasanya jin-jin yang mengganggu itu jin-jin yang nakal ya, jin kafir atau jin yang mutamarrid ya, membangkang. Ini menunjukkan jin itu benar adanya. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran juga bahwa jin itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah juga ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan ibadahnya jin. Ada yang menyatakan jin itu sama seperti kita ibadahnya, sebagaimana kita sholat mereka sholat, sebagaimana kita puasa mereka puasa, sebagaimana kita umroh haji mereka pun demikian, sebagaimana kita zikir mereka berzikir. Nah demikian. Ada ulama yang menyatakan demikian. Ada ulama lain mengatakan berbeda. Ada ulama lain yang mengatakan wallahu alam bisawab, tawaqufi, tidak mau berkomentar karena ini masalah gaib. Wallahu alam bisawab, yang jelas mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, tunduk dan patuh kepadaku, melaksanakan perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Itu maksudnya. Kemudian ayat al-hibah Allah nyatakan setelahnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Jadi Allah nyatakan Allah tidak mau rizki. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengertian atau memberikan penegasan kepada jin dan manusia ini, kepada kita bahwa ketika Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, bukan berarti Allah butuh. Bukan berarti Allah apa? Allah butuh. Bukan. Allah bantah itu. Ma uridu minhum rizqin, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Wa ma uridu ay yut'imun, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan, karena Allah enggak makan. Ini ya, bantahan ya bagi mereka yang menyatakan atau yang mengklaim bahwa Allah itu butuh dengan kita ya. Allah Subhanahu wa taala itu butuh dengan kita. Ini jelas tidak benar ya. Allah tidak butuh. Allahu ghaniyun. Allah itu ghani, Allah Maha Kaya. Allah itu tidak butuh dengan makhluk-makhluknya. Sebetulnya ayol hibah, justru kitalah yang butuh dengan ibadah. Wallahil azim, hidup kita akan gersang, hidup kita akan bermasalah, hidup kita akan dirundung kepusingan, hati kita akan kering kerontang kalau kita jauh dari ibadah. Urusan kita akan bermasalah, wallahil azim. Kehidupan kita akan berantakan, wallahil azim, kalau seandainya kita jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita yang butuh dengan ibadah. Kita yang butuh. Hati kita akan tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Dan orang yang berpaling dari ibadah, maka Allah akan sempitkan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, dari beribadah kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi kita yang butuh ibadah, wallahil azim. Kalau kita jauh dari ibadah, berantakan hidup kita. Berantakan hidup kita. Kita yang butuh ketika kita nanti mati. Apa yang kita bawa kalau bukan hasil dari ibadah kita yang menyelamatkan? Kalau kita mau selamat. Kalau kita mau selamat. Jadi naudzubillah, summa naudzubillah, jangan sampai kita jauh dari ibadah ya, dan jangan sampai kita ya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan ini hanya sementara, ya. Kehidupan ini hanya hitungan ya waktu saja yang terbatas. Kesempatan emas bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan
kesempatan untuk hidup, kesempatan emas. Orang-orang yang mereka telah mati, telah wafat, meninggal dunia, mereka ingin kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk judi lagi, untuk minum minuman khamar lagi, untuk membuka aurat lagi, untuk lalai lagi, enggak. Mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin melaksanakan ibadah yang mereka tinggalkan dahulu. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kesempatan hidup, kita masih bisa beribadah kepadanya. Jadi ini ma uridu minhum min rizqin. Allah tidak butuh ya. Allah tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan Allah tidak menghendaki supaya mereka memberi makan. Lalu kemudian Allah mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, di ayat ini Al-Hibah Allah nyatakan Allah yang memberikan rizki. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan, bukan seakan-akan, Allah di dalam ayat ini ingin menyampaikan pesan. Jadi wahai para hambaku, jangan khawatir terhadap rizki ketika kalian beribadah kepadaku. Jadi aku adalah pemberi rizki gitu. Memberi rizki. Dan Allah tekankan dzul quwwatil matin. Allah itu maha kuat. Allah maha mampu. Ini subhanallah obat ya bagi mereka-mereka. Obat tenang ya. Obat tenang pikiran bagi mereka-mereka yang ingin memutuskan hijrah tapi masih ragu-ragu. Banyak orang yang masih ragu-ragu mau hijrah. Aduh, gimana nanti saya kerja apa kalau saya udah hijrah? Gimana nanti anak istri saya? Gimana nanti saya dapat duit, ya saya dapat uangnya kalau saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Allah nyatakan di sini innallahu war-razzaq. Jadi ketika kalian beribadah kepadaku, ya maksud Allah Subhanahu wa taala, maka tenang, aku yang jamin gitu rezekinya. Yang penting ya kita melakukan sebab. Yang penting kita ya ikhtiar. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan. Ini bantahan juga nih bagi orang tua yang khawatir kalau seandainya anaknya belajar agama gitu. Kamu mau jadi apa nak kalau belajar agama terus? Kamu masa depannya gimana nak kalau seandainya kamu belajar agama terus? Ya di saat orang ya kerja di kantoran, di saat orang mendapatkan relasi, mendapatkan pokoknya jabatan, kamu apa? Banyak orang tua yang khawatir ketika anaknya belajar agama, seakan-akan ya suram gitu ya anak-anak yang belajar agama. Maka Allah katakan innallaha war-razzaq. Sesungguhnya Allah itu Razzaq, pemberi rizki. Yang memberikan rizki dzul quwwatil matin, lagi maha kuat, lagi maha yang memiliki kekuatan, al-matin yang sangat kokoh. Ya. Makanya teman-teman yang dimakan oleh Allah, ya kita harus ulang-ulang terus ini ayat supaya kita sadar bahwa tujuan diciptakannya kita untuk beribadah kepada Allah, dan supaya kita semakin kuat di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah ya dalam masalah rezeki. Kadang orang subhanallah berbalik arah karena masalah itu, masalah uang, masalah pekerjaan. Ya mungkin kurang ikhtiar saja. Mungkin kurang kurang ikhtiar, ya kurang gerak, ya sehingga ya sehingga ya kurang pemasukannya, kurang. Jadi jangan sampai salah paham juga ya hebah ya, ketika kita hijrah nanti ujuk-ujuk langsung jatuh uang skoper gitu, enggak gitu ya. Jadi kita harus jemput juga rezeki Allah, kita harus jemput. Makanya ya di samping kita hijrah, kita belajar juga ya skill-skill untuk apa? Untuk menjemput rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ya untuk kita. Jadi ini ayat yang hendaknya dihafal ya. Jadi ana minta kepada antum dan antuna untuk menghafal ayat-ayat ini sebagai bekal
menjalani kehidupan dan sebagai bahan ya untuk nanti memberikan nasihat kepada keluarga tercinta atau kepada kaum muslimin dan muslimat umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.